Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Amalia. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara mindfulness dengan adaptabilitas karir pada freelancer. Beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja freelance terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan ekonomi digital, sehingga terjadinya perubahan pola kerja dan menghadirkan pekerjaan baru yang disebut sebagai freelancer. Nah, freelancer menghadapi tantangan yang berbeda jika dibandingkan pada pekerja di sektor formal, yakni dihadapkan pada ketidakpastian seperti tidak adanya kontrak kerja, kemudian jam kerja serta gaji yang tidak menentu, dan tidak adanya tunjangan layaknya pada pekerja di institusi formal. Oleh sebab itu, dibutuhkannya keterampilan beradaptasi yang baik supaya lebih siap menghadapi ataupun mengatasi kompleksitas pasar kerja. Adaptabilitas karir atau kemampuan beradaptasi ini merupakan konstruk psikososial yang memperlihatkan akan kebutuhan seseorang untuk terus berhasil dalam mengendalikan dan mengantisipasi perubahan karir. Kemudian, individu dengan keunggulan adaptabilitas karir memungkinkan dirinya itu memiliki keterampilan yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan dinamika pekerjaan ataupun tantangan karir, dan memiliki lebih banyak peluang untuk menyesuaikan dengan pekerjaannya. Berdasarkan Jacob dan Brewster tahun 2008, menjelaskan bahwa transformasi pada pekerjaan dapat meningkatkan minat pada mindfulness sebagai sarana maupun prasarana yang berpotensi untuk meminimalisir perasaan cemas, meningkatkan identitas diri ataupun kepercayaan diri, dan juga memperkuat keterampilan dalam menghadapi ketidakpastian pada pekerjaan melalui cara yang lebih efektif. Ya, penelitiannya itu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Johnston dan Wilson Prangley tahun 2021 menunjukkan adanya hubungan positif antara mindfulness dan kemampuan adaptasi individu dalam konteks pekerjaan yang dinamis. Namun, pada studi yang dilakukan oleh The Abreu dan kawan-kawan tahun 2024, yakni dengan hasil koefisien korelasinya itu negatif 0,031 dengan nilai signifikansi itu 0,696, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan signifikan antara mindfulness dengan adaptabilitas karir secara langsung, dikarenakan nilai signifikansinya itu berada pada lebih dari 0,05. Namun pada penelitian baru tersebut bisa jika ada variabel lain yang memoderasi hubungan tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara mindfulness dengan adaptabilitas karir pada freelancer. Landasan teori itu mindfulness dikembangkan oleh Brown dan Ryan tahun 2003 bahwa mindfulness adalah bentuk perhatian yang terbuka serta kesadaran penuh terhadap peristiwa dan pengalaman yang sedang berlangsung saat ini. Mindfulness itu pada instrumen Mindful Attention Awareness Scale atau MAAS yang dikembangkan oleh Brown dan Ryan itu terdiri dari satu dimensi atau unidimensional, yakni mengukur attention ataupun perhatian dan kesadaran atau awareness akan pengalamannya saat ini. Kemudian adaptabilitas karir yaitu oleh Safikas tahun 2005 merupakan konstruk psikososial yang menunjukkan kesiapan sumber daya individu ataupun kesiapan diri seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas pengembangannya saat ini atau maupun mendatang, kemudian kesiapan terhadap menghadapi transisi pekerjaan maupun menghadapi trauma pribadi, yang mana terdiri dari 4 aspek, yakni ada concern, kepedulian, kontrol, pengendalian, curiosity atau keingintahuan, dan confidence atau kepercayaan diri. Dinamikanya itu mindfulness diidentifikasikan oleh The Brew tahun 2024 sebagai cara seseorang untuk mengatasi rintangan di dunia kerja kontemporer dengan cara yang lebih efektif dan dianggap berkontribusi positif terhadap adaptabilitas karir individu secara menyeluruh beserta keempat dimensi lainnya. Pada penelitian terdahulu yaitu dilakukan oleh Maria Akhtar dan kawan-kawan tahun 2025 memperlihatkan bahwa adaptabilitas karir itu memoderasi positif pada hubungan antara fleksibilitas kerja, pengetahuan metaverse, dan juga kinerja freelancer, yang mana pada penelitian dilakukan oleh Johnson dan Anthony tahun 2021 ditemukan hubungan positif juga yang signifikan antara mindfulness dengan 5 dimensi kemampuan beradaptasi.
yang mana dapat disimpulkan bahwa mindfulness ini tuh berperan sebagai sarana dan prasarana yang mampu untuk sebagai perantara untuk individu menyesuaikan diri pada tantangan maupun dinamika karir. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan positif signifikan antara mindfulness dengan adaptabilitas karir pada freelancer. Sedangkan H0-nya itu tidak terdapat hubungan signifikan antara mindfulness dengan adaptabilitas karir pada freelancer. Metode penelitiannya itu tipe penelitian kuantitatif, yang mana menurut Sugiono tahun 2023 yaitu sebagai penelitian untuk mengidentifikasi sampel ataupun populasi tertentu melalui penelitian yang bersifat statistik dan dapat dianalisa menggunakan suatu instrumen yang dianalisa bersifat statistik. Kemudian menggunakan desain itu korelasional, yang mana jenis penelitian yang mengidentifikasi hubungan serta seberapa kuat tingkatan antara variabel yang diteliti. Kemudian teknik pengambilan sampel itu menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan accidental sampling, yang mana menurut Sugiono tahun 2023, pendekatan accidental sampling ini merupakan suatu teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang ditemui secara kebetulan oleh peneliti yang dirasa sesuai dengan subjek yang dituju dalam penelitian. Kemudian pada populasi dan sampel pada penelitian ini itu adalah freelancer dengan kriteria usia 18 hingga 40 tahun, domisili Indonesia, subsektor freelance-nya berada pada di bidang apa aja, dan juga ada kriteria sudah pengalaman kerja sudah berapa lama. Dari tersebut menggunakan teknik pengumpulan data, angket kuesioner ataupun disebarkan secara online melalui Google Form, yang mana didapatkan jumlah respon itu 127 responden yang terdiri dari 89 perempuan atau 70,1%, dan laki-laki terdiri dari 38 orang, yaitu 29,9%, dengan usia rata-ratanya adalah 22 sampai dengan 23 tahun, dengan standar deviasinya 3,161. Berikutnya, hasil data tersebut dianalisis menggunakan aplikasi ataupun program IBM SPSS Statistik 25, yang mana diuji itu analisis deskriptif dan juga uji korelasi. Mindfulness menggunakan Mindful Attention Awareness Scale atau MAS yang dikembangkan oleh Brown dan Ryan tahun 2003, yang sudah ditranslasi ke bahasa Indonesia oleh Hidayat dan kawan-kawan, yang terdiri dari 15 item pernyataan menggunakan skala Likert 6 poin, yaitu 1 hampir selalu dan hingga 6 hampir tidak pernah. Kemudian adaptabilitas karir menggunakan Career Adaptability Scale atau CAAS yang dikembangkan oleh Safikas dan Parvelli tahun 2012. Dengan yang sudah diadaptasi oleh Wiwik Dewi dan Wiwin pada tahun 2018. Yang mana terdiri dari 24 item pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu dengan rentang 1 tidak kuat hingga rentang 5 terkuat, yang mana setelah dianalisa didapatkan bahwa nilai kerombak alfa mindfulness itu 0,910 dan adaptabilitas karir itu 0,953, yang mana berdasarkan dasar pengambilan keputusan reliable atau tidak itu adalah berkisar 0,7 sampai dengan 0,9. Maka kedua variabel tersebut lebih dari 0,7 dinyatakan reliable. Kemudian hasil analisa validitas mindfulness berdasarkan tarif signifikansi 5%, yang mana jumlah responden adalah 127 dengan nilai R tabel itu berkisar antara 0,176, sehingga seluruh item pernyataan mindfulness ini dinyatakan valid karena lebih dari karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Berikutnya pada adaptabilitas karir itu sama, nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka semua item pernyataan dinyatakan valid. Berikutnya pada analisis deskriptif sudah dihitung rentangnya pada masing-masing variabel. Pada variabel mindfulness rentangnya itu 15 hingga 3, rentang rendah itu 15 hingga dengan 39, sedang 40 hingga 64, tinggi 65 hingga 90.
Kemudian dilihat pada tabel, rata-rata yang didapatkan pada variabel mindfulness yaitu 57,76, yang mana dinyatakan bahwa mindfulness ini berada pada tingkatan sedang. Kemudian adaptabilitas karir dengan rentang rendah 24 sampai dengan 55, sedang 56 sampai dengan 87, dan tinggi 88 sampai 120, yang mana rata-rata yang didapatkan dari adaptabilitas karir itu 98,94, berada pada kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan freelancer ini tuh mampu memiliki kemampuan beradaptasi yang baik pada dengan mindfulness pada kategori sedang, dan adaptabilitas karirnya pada kategori tinggi. Kemudian hasil uji hipotesis didapatkan nilai koefisien korelasi R-nya itu 0,242 dengan signifikansi 0,006, yang mana itu lebih kecil dari 0,05, sehingga HA diterima, yang mana hasil menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan lemah antara mindfulness dengan adaptabilitas karir. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa korelasi yang dilakukan terhadap 127 responden mengenai hubungan antara mindfulness dengan adaptabilitas karir pada freelancer di Indonesia, ditemukan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara mindfulness dan juga adaptabilitas karir. Oleh sebab itu, maka hasil penelitian ini HA diterima dan H0 ditolak. Maknanya, semakin tinggi mindfulness yang dimiliki oleh freelancer, maka semakin tinggi juga tingkat kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap transisi serta tuntutan berkarir. Saran untuk penelitian berikutnya bisa mempertimbangkan variabel lain yang dapat melihat hubungan yang lebih kompleks, misalnya seperti resilience, mental agility, dan self-awareness. Kemudian saran berikutnya itu memperluas partisipan agar lebih representatif atau mewakili. Dan yang terakhir itu menentukan wilayah penelitian dengan lebih spesifik, misalnya pada wilayah Jabodetabek ataupun Bandung dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Berikut ini referensi yang saya digunakan pada penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.